Turun uang jatuh tepat di depan Doni dan Santi. Puas. Kaget. Santi dan Doni pun terkaget. Terus Kisanto membacakan. Gak lama, kurang lebih sekitar 1,5 jam terlewati, hampir mendekati 2 jam, selesailah pembacaan mantra. Uangnya itu sampai ratusan ribu. Ratusan. Kalau dihitung, ini kurang lebih sekitar 750 jutaan. Persis di sampingnya Santi. Itu tiba-tiba ada bunyi. Santi pun ya kaget. Ternyata hadirlah sosok siluman babi jadi-jadian di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam. Sebut saja di sini ini adalah Bu Imas. Jadi seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian sengaja ini kita samarkan untuk menjaga satu privasi seseorang. Ibu Imas menceritakan kisah yang dia alamin perihal anak dan mantunya. Kebetulan anak dan mantunya ini tinggal serumah dengan Ibu Imas sendiri. Ada apa perihal perjalanan kisah yang Ibu Imas bagikan kepada sobat Mengulas Malam? Makanya jangan pernah di-skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya cerita ataupun kisah-kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Ibu Imas memberikan tema di kesempatan malam hari ini, ya ini adalah Mustika Rantai Babi. Berbicara mustika rantai babi, buat sebagian orang awam mungkin ini hal aneh. Ada apa sih rantai babi? Mungkin kalau yang biasa orang sudah biasa menggeluti hal-hal yang sifatnya gaib, ini rantai babi adalah salah satu mustika yang dipakai oleh rajanya babi. Itu adalah bentuknya siluman sebetulnya. Bendaannya itu sendiri bulat, hitam, terus berbulu. Dan konon katanya rantai babi sendiri ini bisa dijadikan satu media untuk penarikan masalah uang-uang koin. Ibu Imas menceritakan anaknya Andri ini pasca nikah dengan istrinya Santi satu rumah dengan Ibu Imas sendiri. Kebetulan suaminya Ibu Imas almarhum sudah cukup lama. Andri di sini sebagai anak semata wayang ini merupakan tulang punggung dalam keluarga tersebut. Profesinya Andri sebagai bengkel, montir motor, mobil, dia bisa karena dari almarhum bapaknya sering dia ajarin dan nempellah ke si Andri tadi. Istrinya Santi semenjak kenal dengan Andri ini memang profesi sebagai SPG. Setelah nikah pun dia bekerja tetap sebagai SPG. Nikah perjalanan dia sudah kurang lebih sekitar 2 tahun. Baru dari situlah Santi sering menyampaikan kepada suaminya, "Mas, udah 2 tahun nih kita nikah tuh. Kok sampai sekarang
belum kita pun diberikan momongan. Sabar mah. Toh kita juga sudah berusaha. Kita lakukan pengobatan, baik ke alternatif, baik juga ke medisnya juga. Toh kita kan semua sehat. Allah belum mengizinkan aja ke kita. Belum memberikan kepada kita. Sabar mah. Teman Bapak juga ada yang sampai 8 tahun kosong. Tapi dia dengan penuh kesabaran dan keyakinan Allah memberikan kok hamil. Ya beda Pak, jangan suka disamaratakan sama yang lain lah. Mama tuh terus terang aja. Kalau ditanya sama teman-teman tuh, udah berapa anaknya Santi? Ya saya sih diam-diam aja lah. Itu ke arah situ. Ya udah sabar. Yang penting kita tetap ikhtiar. Nah, seiring perjalanan seperti biasa, aktivitas pagi ini kalaupun Andri berangkat setelah sarapan itu setengah 8 ke tempat aktivitas karena perjalanannya cukup jauh. Kurang lebih sekitar setengah jam karena jam 8 dia harus sudah ada di bengkel itu tadi. Sedangkan Santi berangkat agak siangan jam 9 karena dia langsung ke supermarketnya itu tadi. Santi bekerja di salah satu supermarket, itu dia di counter fashion. Jadi pakaian-pakaian dari mulai pakaian anak terus juga sampai yang orang pakaian dewasa. Namanya SPG, penampilan harus rapih, bersih, dan juga cantik. Santi memenuhilah kriteria seperti itu. Satu ketika ada salah seorang tamu yang datang cari-cari pakaian mungkin kan ke konternya si Santi itu. Dia nanya, "Mbak, saya mau nyari ini kemeja." "Oh, kemeja apa Pak?" "Kemeja ini aja lah yang kira-kira menurut Mbak yang bagusnya warna apa ya buat saya." "Loh kok begitu sih Mbak? Istri mana?" "Wah saya belum punya istri," kata si laki tadi. Sebut aja di sini Doni. Nah Doni terus aja diarahkan sama Santi sendiri. Namanya SPG gitu kan, harus melayani segala macem. Akhirnya dipilihkanlah warna yang biru buat kerjaannya katanya sih. Setelah itu ya sudah dibayarkan ke kasir. Seiring perjalanan pada minggu berikutnya itu Doni itu sering belanja terus. Sering belanja sampai karena sering-seringnya belanja di situ timbul ada hasrat. Ada hasrat, Doni pun penampilannya terus terang saja gagah, tampan gitu kan. Selain dia masih muda, sampai iseng ke Santi, "Mbak, jenengan masih sendirian tuh?" "Oh saya sih udah punya suami." "Ah masa punya suami kok masih mulus kayak beginian?" "Ah bisa aja Pas. Namanya juga SPG, kita kan harus penampilan harus dijaga rapi segala macem." "Jam berapa kalau pulang?" "Kalaupun misalkan saya berangkat sore jam 2 gitu kan, saya pulangnya jam 9 malam." "Dijemput nggak sama suami?" "Emang kenapa?" "Enggak, kalau misalkan nggak dijemput nanti kita dijemputlah diantar ke rumah." "Aduh janganlah, nggak enak saya nanti kalau ketuan sama yang lainnya." "Oh ya udah terima kasih kalau gitu." Nah karena waktu perjalanan jam 9 malam Santi pulang ikut temennya gitu kan sesama SPG. Setelah di rumah seperti biasa dia ketemu suami, makan malam segala macem. Suaminya karena memang Andri ini adalah getol, dari mulai ibadah segala macam nggak pernah telat gitu. Di saat lagi sholat tahajud ya itu Santi pun ikut bangun, diajak sama suaminya Andri, "Mah sekalian ikut tahajud." "Enggak lah, lagi malas." Malas gimana? Ya kita sama-sama memohon kepada Allah supaya apa yang menjadikan hajat kita sendiri Allah kabulkan. Udah Bapak aja lah. Andri tetap dia lakukan sholat, tapi Santi di pikiran dan benak itu teringat siapa? Ternyata teringat si Doni tadi, salah satu pelanggan di supermarketnya. Teringat sampai dia terbengong. Udah selesai sholat tahajud, Andri pun mengingatkan, "Kenapa mah kok bengong terus?" "Wah enggak Pak, cuma ya itu tadi Mama tuh berpikiran tuh kapan aja kita punya anak." Itu alasan Santi, padahal dia memikirkannya ke perihal si Doni.
Karena waktu terus berjalan seperti biasa, 7:30 berangkat, Santi pun jam 9 seperti biasa berangkat ke situ. Satu ketika Santi sendiri dia diajak makan sama Doni, baru bercerita banyak. Santi mulai curhat bahwasanya satu, dia pun sudah nikah 2 tahun, belum punya momongan, terus juga kehidupan selama ini pun dia hanya sebatas numpang di ibu mertua. Boleh katakan menurut Santi, saya tidak leluasa namanya numpang di rumah mertua. Karena itu pengenlah saya tuh memiliki rumah sendiri, segala macam. Penghasilan suami juga tahu sendiri kalau bengkel berapa sih. Nah, curhatnya Santi pun ini seakan membuka peluang terhadap Doni. Disambut tentunya oleh Doni. Udah aja gini, Mbak Santi, kalau misalkan jenengan berkenan nih, ada saya juga punya kenalan untuk bisa mempercepat satu panjenengan bisa hamil. Terus yang kedua juga supaya panjenengan juga bisa diberikan satu kekayaan. Intinya mudah aja ke arah situ. Ya Santi masih bertanya-tanya apa benar apa enggak gitu kan. Ditanya lagi sama Santi ke Doni itu, emang tempatnya di mana? Ya sebetulnya cukup jauh lah, ada kurang lebih sekitar 2,5 jam kalau kita pakai roda 2. Kapan waktu? Kalau misalkan Santi nanti siap, saya nanti antar. Oh ya udah, terima kasih lah. Nah, setelah selesai makan, ketemuan, pulang aja mereka juga. Apa yang ada di pikiran Santi yang diucapkan oleh Doni itu pun menempel di pikirannya. Sampai suatu saat Santi pun menghubungi ke Doni bahwasanya dia ingin dipertemukan dengan salah seorang yang konon katanya bisa memfasilitasi kekayaan dan juga bisa memberikan kemudahan untuk kehamilan. Izin Santi pun ke suaminya bahwasanya dia ada kunjungan ke luar kota, meeting katanya sih. Ya diizinkan saja. Ternyata dia datang ke salah satu paranormal, sebut saja di sini adalah Kisentot. Setelah ketemu Kisentot, di situ Doni menceritakan perihal temennya ini tadi, si Santi. Ditanya sama Kisentot, maksud dan tujuannya. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Doni dan Santi, barulah Kisentot pun mempersiapkan berbagai macam persyaratan. Syarat kalaupun ke tempat Abah nanti ke sini, satu tadi sampean nanti harus mandi dulu. Mandi dibersihkan di salah satu sendang yang tidak jauh dari tempat Abah. Terus yang kedua juga seperti biasa namanya, kembang segala macam harus siapkan. Nah, kemenyan segala macam aja. Dan jangan lupa nanti umbi-umbian, nanti panjenengan harus siapkan. Bagaimana? Gini aja, kalau misalkan karena saya juga tidak paham apa yang tadi Aki sampaikan, udah diringkas aja Ki lah. Yang penting saya tahu beres nilainya berapa. Setelah ada kesepakatan, barulah keesokan harinya itu baru disiapkan. Ternyata Doni dan Kisentot ini adalah teman akrabnya. Memang Doni sendiri ini ada keinginan yang konon katanya di tempatnya Kisentot sendiri ini adalah ada harta karun. Ada harta karun ini bisa ditarik dengan namanya rantai babi. Cuma ada persyaratan di sini. Ada syaratnya itu tadi, seseorang harus melakukan ritual bahwa perempuan melakukan bukan sebagai suami istri. Ternyata ini adalah sudah persekongkolan antara Doni dan Kisentot tadi. Hal ini barulah diceritakan bahwa syarat utama di sini Santi harus melakukan dengan
si Doni. Ya kaget, terus terang aja kaget Santi juga. Loh emang kok persyaratan seperti ini? Ya ini seperti ini. Kalau misalkan sampean mau ya mangga, kalau enggak Aki juga enggak bakal maksa. Ya terserah. Tapi karena memang ini Doni dan Sentot sudah persekongkolan, dibujuklah sama Doni. Suruh mandi segala macam, si Santi pun setelah mandi dia langsung dibawa ke tempat kamar ritualnya Ki Sentot. Seluruh pakaiannya ditanggalkan segala macam dan Doni lah diharuskan masuk. Apa yang terjadi sobat? Terjadilah satu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Santi disedot oleh Doni. Ritual selanjutnya dilakukan. Ki Sentot sudah menyiapkan sesaji dari mulai kembang setaman, terus di situ juga dia membakar dupa, kemenyan, kayu gaharu, dan yang paling anehnya lagi yaitu tadi ada sesaji umbi jalar dan singkong yang masih mentah semuanya. Ki Sentot itu membukakan kotak kayu ukuran 5 cm, dibuka. Dia mengeluarkan sesuatu bulat itu berbulu yang konon katanya itu adalah rantai babi. Ritual terus dilakukan ada kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ki Sentot pun nggak tahu membaca mantra apa. Dari pojokan sebelah kiri persis di sampingnya Santi itu tiba-tiba ada bunyi. Santi pun ya kaget. Ternyata hadirlah sosok siluman babi jadi-jadian di situ. Besar. Tarinya babi pun sampai panjang banget. Gak lama kemudian sosok babi itu sendiri, babi siluman jadi-jadian itu hilang begitu saja. Doni, Santi pun kaget. Dari atas langit-langit tempat ritualnya Ki Sentot, kebetulan rumahnya Ki Sentot itu pun itu bilik, dan di atasnya pun dia tidak pakai pelapon segala macam, hanya bambu. Namanya juga rumah yang masih tua seperti itu. Turun uang jatuh tepat di depan Doni dan Santi. Puas. Kaget. Santi dan Doni pun terkaget. Terus Ki Sentot membacakan. Gak lama, kurang lebih sekitar 1,5 jam terlewati, hampir mendekati 2 jam, selesailah pembacaan mantra. Setelah pembacaan mantra selesai, media rantai babi pun itu dimasukkan lagi ke kotak yang tadi dibuka oleh Ki Sentot. Langsung aja dibuka itu. Uang tuh dilihat langsung. Begitu dilihat ternyata uang itu gulungan uangnya tadi diikatnya dengan pelepah daun pisang yang sudah kering. Dipelepah daun pisang yang sudah kering. Uangnya itu sampai ratusan ribu. Kalau dihitung ini kurang lebih sekitar 750 jutaan. Langsung dibawa, dimasukin ke telombong yang ada di situ, langsung aja dibawa ke ruang tengah dan langsung diperlihatkan. Doni dan Santi punya betul-betul langsung terkaget. Barulah Ki Sentot menyampaikan, ini adalah hak kalian berdua. Pakai uang ini untuk kalian berdua. Tapi jangan lupa nanti setiap 1 tahun sekali kamu pun harus lakukan ritual nanti kesini lagi. Oh siap bah, terima kasih. Setelah selesai pamitan, uang pun langsung dimasukin ke tas yang tadinya masuk di telombong, dimasukin ke tasnya Doni. Pulang aja. Dalam perjalanan Santi pun diberikan sesuatu oleh Doni. Diberikan uang cukup besar lah. Cukup besar karena kurang lebih sekitar 750 juta itu diberikan ke Santi.
pamitan, pulang aja misa. Nyampe ke rumah pagi Santi itu kan. Andri pun tidak curiga apa yang dilakukan oleh Santi istrinya. Pasca itu seminggu kemudian banyak perubahan dari fisik dan penampilan Santi itu sendiri. Pakaiannya mulai yang mewah-mewah, yang berkelas. Kalung, cincin, gelang, sampai giwang pun. Ya sebagai suami nanya ke istrinya, "Loh mah kok itu dapat kalung dari mana, perhiasan segitu banyak?" Santi jawab, "Ya ini Pak, hasil dari insentif tambahan, namanya juga di perusahaan kita kan kalau mencapai target suka diberikan reward. Nah selama ini reward itu mama kumpulkan dan inilah hasilnya." Jadi Santi pun ini berbohong kepada suaminya. Pertemuan antara Santi dan Doni pun seiring perjalanan waktu terus dilakukan tanpa sepengetahuan Andri bahwa Doni dan Santi pun telah melakukan satu perselingkuhan. Seiring perjalanan waktu, Santi pun merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Setelah dicek ke bidan terdekat, ternyata Santi dinyatakan positif hamil. Positifnya hamilnya Santi, ini Andri sebagai suaminya terus terang aja merasa senang dan bahagia. Tuh mah, kalau kita lakukan dengan penuh kesabaran dan keyakinan, kan buktinya mama kan bisa hamil. Itu ucapan Andri sebagai suami ke istrinya Santi. Tapi apa yang terjadi sobat? Santi berpikir bahwasanya jabang bayi yang ada di rahimnya sendiri ini adalah hasil persetujuan dengan Doni. Jadi bukan dari si Andri sebagai suaminya. Santi pun menyampaikan kepada si Doni, minta pertanggungjawaban bahwasanya saya ini sudah hamil oleh kamu. Doni dengan enaknya aja, "Maaf, saya tidak akan menikahi kamu. Toh kamu sendiri ini kan punya suami. Saya terus saja ini sudah punya istri." Baru Santi terkaget. Awalnya Doni menyatakan bahwa dia masih single, ternyata dia sudah mempunyai istri. Santi pun diminta supaya jangan datang lagi ke tempat saya, kata Doni. Marah Santi, marah. Kecewa, dendam dan sakit hati. Seiring perjalanan bulan ke bulan, waktunya mulai persalinan. 9 bulan 10 hari. Apa yang terjadi sobat? Tidak disangka-sangka Santi itu terpleset dan jatuh langsung ke lantai. Ibu mertuanya, Ibu Imas pun ya kaget. Andri pas kebetulan itu kan lagi mandi. Jam 7 sih dia mau siap berangkat. Kaget dia pun, langsung buka. Mau mandi langsung nggak jadi. Lihat istrinya sudah tergeletak begitu. Coba kamu cari bidan. Cari bidan yang terdekat dulu. Kayak gitu kan. Si Andri cari bidan yang terdekat. Tidak jauh dari rumahnya itu puskesmas di situ. Setelah datang bidan dibawa ke rumah untuk bantu persalinan. Ternyata apa yang terjadi sobat? Santi pendarahan. Bidan pun angkat tangan. Tidak siap untuk mengambil resiko. Itu Santi di saat lagi mau mengeluarkan bayinya sampai nangis berjerit-jerit. Apa yang terjadi sobat? Di luar pikirannya Andri, di luar pikiran ibu mertuanya yaitu Imas,
Santi baru bercerita, menyampaikan, "Pak, kenapa Ma? Mohon maafin Mama ya." "Maafin bagaimana?" Andre pun kaget. "Ini bayi yang ada di rahim Mama tuh bukan hasil hubungan dengan Bapak." "Ah, kamu suka aneh-aneh aja. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Pak." "Enggak, ini serius, Pak. Santi mau tidak mau harus bicara jujur ke Bapak. Supaya apa? Kalau Bapak tidak memaafkan, jabang bayi ini mungkin tidak akan keluar, Pak. Tolong Pak maafin Santi ya." Andri sebagai seorang suami kaget. Seperti kena petir di siang bolong, kaget. Tapi kembali Andri sebagai seorang suami yang sangat bijak dan soleh, dia menyampaikan, "Bapak maafkan ke Mama sendiri. Yang terpenting Mama dan jabang bayi selamat." Dah, ke situ aja. Tapi apa yang terjadi sobat? Karena ini ya Santi pun sudah napasnya sudah megap-megap, sudah lemas segala macem. Si bidan pun sudah angkat tangan. Langsung bidan nyampaikan, memberi isyarat, bawa aja ke rumah sakit. Paling kami siapkan ambulan. Bidan telepon ke salah seorang karyawannya, ke temennya, ambulan pun datang. Santi pun dimasukin ke mobil ambulan, ditemenin oleh ibu mertuanya. Andre pun ini nyusul naik motor dengan bawa tas untuk persalinan istrinya. Dengan kondisi dia pun masih kacau, galau segala macam, kaget. Istrinya telah melakukan perselingkuhan. Begitu kencangnya kendaraan yang dipacu oleh Andri kena musibah kecelakaan dan meninggal di tempat. Nyampailah ambulan ke rumah sakit. Setelah lakukan persalinan, si jabang bayi pun keluar, ditunggu oleh ibu mertuanya. Gak lama kemudian, ditunggu beberapa jam, kok anak saya belum datang-datang, kata Ibu Imas tuh kan. Apa yang terjadi sobat? Ada kabar ternyata bahwasanya Andri, anaknya Ibu Imas, yaitu suaminya dari Santi pun sudah ada di kamar mayat. Andri meninggal dunia karena kecelakaan. Jabang bayi yang dilahirkan dari rahimnya Santi pun ternyata tidak tertolong juga karena pendarahan. Meninggal keduanya. Santi bertanya kepada ibu mertuanya, "Bu, mana Mas Andri?" Dijelaskan oleh Ibu Imas, "Sabar ya nak, sabar. Suami kamu telah berpulang ke rahmatullah." Santi pun langsung nangis sejadi-jadinya. Gak lama kemudian Santi pun menanyakan, "Mana anak saya Bu? Anak saya." Dijelaskan lagi sama ibunya, anaknya pun yang baru lahir pun ternyata tidak tertolong karena pendarahan akut, meninggal dunia juga. Berat banget ujian Santi pada hari itu pun. Seiring perjalanan 1 minggu, 2 minggu setelah pulih, barulah dibawa pulang. Santi hiduplah dengan ibunya. Nyampe di rumah, Santi penasaran, pengen lakukan ziarah kubur. Diantar oleh ibunya, ibu mertuanya itu Ibu Imas. Ternyata betul sobat, di sebelahnya makam dari Andri itu ternyata anaknya Santi juga. Santi menangis segala macam. Dia timbul ada rasa satu penyesalan. Apa yang telah terjadi dan dialami oleh Santi dan juga oleh suaminya. Setelah selesai pulang, setelah lama-lama Santi pun mulai dia pulih kembali dan mentalnya sendiri kuat. Karena untuk menjaga tatanan ekonomi kehidupan
ibunya dan dia sendiri, dia pun berusaha mencari kerja, menjadi seorang baby sister. Dia melamar ke salah satu daerah di situ, tidak jauh dari rumah Santi, dan diterima sama Ibu Irma. Oleh Ibu Irma diterima, nanti Santi tolong nanti urus bayi ibu ya. Ibu Irma ternyata dia memiliki 2 orang anak, satu yang masih bayi, terus yang kedua juga ini perempuan. SD lah, kelas 1-an ke arah situ. Dan nyampaikan bahwasanya suami ibu kemana? Ini belum pulang dari luar kota. Oh, belum pulang, iya. Kebetulan Irma sendiri ini kerja di kantoran sebagai notaris dia tuh. Seminggu kemudian Santi sudah bekerja di situ, dia nginap juga di situ. Datang suaminya Ibu Irma dan kaget sekali. Ternyata suaminya Ibu Irma ini adalah Doni, selingkuhannya si Santi. Doni kaget, Santi pun ya kaget. Kamu ngapain kesini? Maksud tujuan kamu apa? Santi langsung, saya sengaja nyari-nyari kamu. Tapi ternyata secara tidak sengaja saya bisa ketemu di sini. Awas kamu. Saya akan balaskan dendam kepada kamu dan keluarga kamu di sini. Ya Doni diancam seperti itu ya marah. Kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Santi pun tidak kalah gertak. Kalau saya pergi dari sini, saya akan bercerita kepada istri kamu. Setelah ada kesepakatan bahwasanya hal ini akan ditutup masalah aib yang terjadi antara Doni dan Santi, terdiam. Tapi apa yang terjadi sobat? Di luar akal sehat kita, ternyata bayinya Irma dan anaknya itu hampir-hampir aja mau dibinasakan oleh Santi karena rasa dendam, rasa kecewa terhadap bapaknya itu si Doni tadi. Satu ketika di saat Doni dan istrinya pulang kerja, ini kedua anaknya sudah tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Dia bingung, muter-muter cari-cari. Kebetulan ada salah satu tetangga di situ. Tetangga di situ menyampaikan bahwasanya tadi saya melihat baby sisternya ibu itu sedang berjalan, Bu. Nggak tahu ke arah sana. Anak kecil jadi pegangin sama itu. Itu dicari-cari. Ternyata setelah ditelusurin, anaknya Ibu Irma itu dibawa ke rumahnya ibu mertuanya Santi, itu Ibu Imas. Diminta lagi oleh Irma bahwasanya kamu telah melakukan penculikan anak saya. Ya Santi tidak terima. Ibu Irma pun meminta warga di situ dan aparat RT setempat untuk bisa memfasilitasi, lakukan satu mediasi, bisa mengambil anaknya. Warga pada datang segala macam. Ibu Imas pun sebagai ibu mertua mengingatkan, Santi, kasihkan itu. Itu bukan anak kamu. Santi bersikuku, ini anak saya, ini anak saya. Karena anak yang kecil yang SD itu, dia bisa sempat lari. Nah yang bayinya ini, si bayi itu pun itu mau dijatuhkan, mau dilempar oleh Santi. Pak RT yang ada di situ pun menyampaikan, nak, istighfar nak, istighfar, ya, istighfar. Nggak boleh melakukan seperti itu nak, istighfar nak. Santi pun dibujuk oleh salah seorang warga di situ. Sebut saja di sini adalah Pak Aman. Setelah dibujuk rayu segala macam, Santi semakin terus-terusan berontak. Ternyata Pak Aman sendiri adalah bukan orang sembarangan. Dia nggak tahu membacakan mantra apa, ngambil air, dibaca-baca-baca, itu disemburkan langsung ke Santi sendiri. Apa yang terjadi sobat? Santi yang begitu berontak, teriak-teriak histeris,
tiba-tiba badannya lemas dan bayi yang ada di gendongannya Santi pun itu langsung diambil oleh Pak Aman. Santi langsung dipegangin oleh warga yang ada di situ. Jabang bayi yang lepas dipegang oleh Pak Aman langsung diserahkan kepada Ibu Irma. Beberapa jam kemudian Santi mulai siuman segala macam. Warga pun masih pada kumpul di situ. Santi baru bercerita, ngacaprak, ngoceh nggak karu-karuan, bahwasanya dia merasa sakit hati oleh suaminya Irma, yaitu Doni. Sobat, di luar dugaan segala macam, tenaga perempuan kalau sudah kerasukan iblis segala macam itu melebihi kapasitas orang pada umumnya. Santi melepaskan begitu saja pegangan dari begitu warga. Dia mengejar ke Doni. Doni pun lari keluar. Di luar dugaan kita semua. Santi tersandung ke batu. Dari situ kepalanya ngebentur ke lantai yang ada di jalan, ke aspal. Mengeluarkan darah dan Santi pun meninggal dunia di tempat situ. Semua kaget. Apa yang terjadi semua disaksikan oleh ibu mertuanya Ibu Imas dan juga oleh warga yang ada di situ. Doni dan Irma sendiri menyaksikan dengan mata kepala bahwasanya Santi sudah tidak bernyawa lagi. Dendam kesumat yang terjadi yang dilakukan oleh suami dari Irma, yaitu Doni. Apa yang terjadi sobat? Pasca pemakaman Santi, ternyata Irma pun mengambil sikap yaitu merapah. Dan Irma pun hidup dengan kedua anaknya tanpa ada suami. Ingat sobat, apapun yang terjadi dalam ceritanya Ibu Irma sendiri, kita bisa ambil hikmahnya. Jangan serta-merta kita terbawa oleh nafsu setan apapun juga. Seperti yang dialami oleh Santi, keinginan yang tinggi tapi Allah belum mengizinkan untuk memberikan momongan. Dia pun ngambil jalan pintas dan melakukan perselingkuhan dengan seseorang di luar nalar kita sendiri. Dan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.